tiba-tiba di 2025 71 triliun. 2026 lebih fantastis lagi 335 sekian-sekian triliun. Dan ternyata itu diambil dari komponen anggaran utama begitu. Anggaran utama yang sebetulnya sudah existing. Apa itu? Mandatory spending di anggaran pendidikan begitu. Dan dampaknya kan pasti banyak banget, kualitas fisik sekolah yang tidak dibangun, guru honorer dan seterusnya dan seterusnya. Jualan SPPG juga banyak Mas di lapangan gitu ya. Saya punya duit gitu ya, saya bisa kok bisa beli 2-3 SPPG. Karena ada satu yayasan yang kemudian dia punya izin untuk ngelola 10 gitu ya, tapi dia cuma mampu 3 atau 5 gitu. Sisanya dia akan jual ke orang lain gitu. Oke. Jadi subkon ya, subkon dalam tanda petik ya. Betul. Nah itu kan kalau jualan izin. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Program MBG, makan bergizi gratis, dianggap semakin ugal-ugalan. Salah satu yang kemudian banyak disoroti adalah belanja dari program MBG yang banyak sekali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan atas program itu. Di luar itu juga dari sisi harga banyak yang tidak masuk akal. Bahkan ada kecenderungan potensi kemahalan yang bisa saja kalau terjadi pelanggaran di awal bisa mengarah kepada dugaan korupsi dalam bentuk markup. Nah, hari-hari ini masyarakat sipil di Indonesia, terutama yang tergabung di dalam MBG Watch, sedang melakukan gugatan ya atas anggaran MBG ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk membahas seputar masalah-masalah terbaru dari program MBG ini, kita akan berdiskusi mendapatkan penjelasan yang mungkin jauh lebih terang dari Mas Agus Sarwono selaku peneliti ya di Transparansi Internasional Indonesia yang juga merupakan bagian atau anggota dari koalisi MBG Watch. Nah, kita sapa dulu Mas Agus. Mas Agus, apa kabar? Halo Mas Atan, sehat Mas, alhamdulillah. Sehat ya. Kaosnya keren nih. Nah, ini kaos tahun berapa ya Mas? Kayaknya kaos sebelum aku nikah, Din. Zamannya Gus Dur. Zamannya Gus Dur. Mas Agus, ini ya Mas, bisa diceritakan dulu nggak konteks gugatan ke MK ya yang dilakukan oleh teman-teman MBG Watch. Ini lagi rame ya di sosial media. Proses persidangannya sedang berjalan, tentu kita tidak akan mengupas substansinya terlalu jauh, tapi alasan ya, argumentasi kenapa kemudian akhirnya program ini harus digugat ke MK. Apakah karena sudah sering kali disampaikan kritik kepada pemerintah, tapi kok kayaknya nggak ada yang dengar nih. Ya, bisnisnya berjalan sebagaimana biasanya gitu ya. Kritik-kritik itu juga sepertinya tidak terlalu banyak ditanggapi, bahkan justru terakhir semakin banyak belanja-belanja program MBG yang dicatat oleh teman-teman wartawan, ya para investigator mandiri termasuk netizen itu tidak masuk akal gitu ya. Nah ini gimana Mas Agus ceritanya? Ya makasih Mas, Mas Adnan. Sebenarnya kalau berangkat apa dari mengapa kemudian kita melakukan atau mengupayakan untuk kerja-kerja litigasi yang lebih dalam lagi, itu kan berangkat dari apa namanya, brutalitas program ya, brutalitas program negara yang sesungguhnya minim sekali manfaat publiknya begitu. Selama ini kan yang terjadi itu kan hanya sebatas klaim gitu ya. Kedua, sudah banyak para ahli-ahli kebijakan publik, kemudian ahli hukum tata negara begitu yang kemudian mengkritik, dan para peneliti juga mengkritik program makan bergizi gratis, dan nampaknya negara abai terhadap kritik-kritik publik begitu. Bahkan kalau kita coba iseng gitu browsing di kanal sosial media, ketika kita pakai kata kunci MBG saja itu
tone-nya bukan tone positif yang keluar gitu, tapi justru malah tone-tone negatif yang sebetulnya kontribusi teman-teman pengguna sosial media di seluruh Indonesia begitu. Dan teman-teman pengguna tuh justru banyak menyampaikan temuan-temuan utama dalam makan bergizi gratis, keracunan lah, kualitas lah, dan seterusnya. Barangnya busuk ya, atau bahkan mentah gitu ya. Betul. Bulan puasa kemarin malah lele mentah yang dikasih, itu kan sedih banget begitu. Satu itu. Kenapa nggak sekalian kolam lelenya ya? Benar banget. Itu kan pertama Mas. Yang keduanya memang lagi-lagi kalau dalam konteks bernegara itu kan anggaran itu penting, tapi perlu dilihat juga sumber anggarannya dari mana gitu. Ini barang baru yang langsung meledak gitu, dan diujinya juga baru-baru banget kan sebetulnya. Artinya pilotingnya juga sangat terbatas begitu, dan piloting yang sangat terbatas kemudian diklaim ini akan sukses dan seterusnya begitu. Tiba-tiba di 2025 71 triliun. 2026 lebih fantastis lagi 335 sekian triliun. Dan ternyata itu diambil dari komponen anggaran utama begitu. Anggaran utama yang sebetulnya sudah existing. Apa itu? Mandatory spending di anggaran pendidikan begitu. Dan dampaknya kan pasti banyak banget ya, dampak-dampak lainnya. Mulai kualitas fisik sekolah yang tidak dibangun, guru honorer, dan seterusnya. Ini kabarnya pemerintah daerah juga semakin kesulitan ya membayar gaji para guru honorer ya, karena mereka juga dipotong kan alokasi anggaran dari kalau tidak salah ya, beberapa waktu yang lalu di NTT kalau tidak salah P3K itu terancam tidak gajian, itu kan sedih banget begitu. Ditambah dan bukan cita-cita ya, Mas Atan mungkin dan teman-teman juga pasti ingat di awal 2025 kalau tidak salah ada Inpres efisiensi kan ya. Nah lalu mari kita bandingkan Inpres efisiensi dengan program makan bergizi gratis yang baru-baru ini bikin pengadaan motor listrik, yang baru-baru ini ketahuan bikin pengadaan kaos kaki gitu ya. Yang baru-baru ini juga bikin pengadaan sendok, garpu, dan juga alat makan. Itu mungkin yang kaos kaki Mas Agus itu untuk sarung tangan sebenarnya ya, supaya dapurnya bersih. Kan harus steril gitu ya. Jadi harus disterilkan tangannya, makanya belinya harusnya sarung tangan bukan kaos kaki. Tapi mungkin salah beli kayaknya nih Mas Agus nih. Nah, jadi dari situlah Mas kemudian background itulah yang kemudian kami coba dengan teman-teman koalisi kemudian mendiskusikan ada nggak ya peluang yang bisa coba kita advokasikan begitu. Nah, intinya program ini harus di-challenge gitu ya, karena selama ini kritik yang disampaikan juga seperti ya sekedar angin lalu saja gitu ya, nggak ditanggapi dengan serius. Betul Mas, bahwa kemudian ya negara punya kekuasaan kok dalam dalam mengontrol fiskal negara. Itu iya begitu, tapi jangan lupa di dalam penyusunan itu, dalam penyusunan program, dalam penyusunan anggaran ada komponen partisipasi publik begitu. Nah, kami melihat di dalam proses penyusunan APBN 2026 gitu ya, ketika 2025 kan rapatnya kan pasti mundur ke belakang begitu ya. Nah pertanyaannya kemudian apakah atau pakai rapat nggak itu sebenarnya? Jangan-jangan enggak Mas. Ya kita asumsikan ada musrembangnya, asumsikan ada musrembangnya begitu. Tapi kemudian apakah para ahli, para akademisi kemudian diundang untuk merumuskan kerangka program dari makan bergizi gratis? Makanya kemudian kami mengambil mengistilahkan begitu ya, penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran publik. Itu landasan landasan pertama Mas sebetulnya. Argumentasi pertama lah kurang lebih.
Nah yang keduanya adalah kita lihat tuh ada kayak semacam ada kesalahan penempatan komponen anggaran. Sebagai contoh yang udah kelihatan kan anggaran pendidikan ya Mas. Ya. Anggaran fungsi pendidikan Karena yang itu adalah itu digunakan mandatori. buat fungsi-fungsi pendidikan. Ya, karena itu adalah 20% mandatori. Betul. Bukan hanya undang-undang pendidikan nasional ya, bukan hanya Sisdiknas yang mengatur gitu ya, tapi juga sudah diikat di dalam konstitusi kita malah ya. Betul. Dan itu sekarang diambil sebagiannya untuk program MBG. Alasannya makan bergizi gratis. Alasannya karena ini bagian dari program untuk sekolah kan gitu, jadi dianggapnya pendidikan gitu ya. Betul. Saya nggak ngerti pendidikan seperti apa yang sedang dicontohkan ketika orang itu dikasih makan racun. Ya keracunan lah gitu ya. Makanan yang basi gitu ya. Betul. Kemudian malah menyulitkan para guru itu. Sekabarnya kan para guru juga kerepotan karena harus memastikan murid-muridnya itu habis makanannya. Karena kalau nggak habis, siapa yang mau menghabiskan gitu. Kan sia-sia juga akhirnya terbuang ya. Dan lain sebagainya. Nah itu berarti ada kaitannya dengan bagaimana realokasi itu melanggar berbagai macam mekanisme yang semestinya dipatuhi oleh pemerintah juga gitu ya Mas Agus ya. Betul Mas. Jadi poin-poin utamanya di satu soal pengelolaan anggaran kewenangan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik, kemudian keduanya misalokasi kalau kita bisa bilang begitu, dan ketiganya kayaknya di APBN, di undang-undang APBN khususnya di program makan bergizi gratis kayaknya belum ada kajiannya deh Mas gitu ya. Satu, kemudian kan kalau kita mau bikin undang-undang, koreksi kalau aku bukan orang hukum disclaimernya, tapi ingatanku setiap ada undang-undang pasti ada yang namanya naskah akademik gitu ya. Nah pertanyaannya kemudian dalam konteks makan bergizi gratis ada nggak sih kajian awal paling tidak baseline-nya lah begitu. Nah yang terakhir adalah soal apakah kemudian kami sempat bertanya-tanya apakah kemudian program makan bergizi gratis ini itu berdampak pada sektor-sektor lain gitu ya. Dan ternyata kan berdampak banget begitu. TKD berkurang gitu ya. Kemudian Ini dampaknya dampak negatif ya. Dampak negatifnya jauh lebih banyak ketimbang dampak dampak positifnya begitu. Nah, ruang-ruang itu kemudian coba kami challenge melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu Mas. Oke. Nah, tadi kan kerangka kebijakan publik MBG yang sebenarnya banyak sekali cacat gitu ya, masalah fundamental, karena bagaimanapun memang ini program kan tidak masuk di prolegnas gitu ya, tidak masuk dalam kerangka kalau kita itu RPJMN, RPJMP ya gitu ya, karena ini bagian dari janji politik pada pemilu sebelumnya yang kemudian langsung dieksekusi dan langsung besar dari sisi anggaran masif berlaku untuk hampir semua sekolah di Indonesia kan. Nah, ketika kita ngomong soal problem struktural dari kebijakan MBG, pada akhirnya kita juga melihat banyak masalah-masalah implementasinya ya pada sisi implementasi. Nah, ini kita ngomong soal bagaimana tata kelola penggunaan anggarannya. Ya, kalau tadi tata kelola kebijakan anggaran MBG, nah sekarang kita masuk ke tata kelola penggunaan anggarannya. Nah kalau dari sisi ini teman-teman MBG Watch termasuk TI bagaimana menyorotinya Mas Agus? Iya Mas, ini kan saya juga agak sebenarnya sampai sekarang itu kami masih kurang sepakat kalau MBG adalah sebuah program gitu ya. Tapi memang proyek sebetulnya kan. Jadi istilahnya lebih tepat proyek bukan program. Iya betul, proyek pemerintah yang dibungkus lewat program gitu ya. Nah lagi-lagi kalau dalam makan bergizi gratis ini berbeda sendiri gitu ya dari program-program bantuan sosial yang lain gitu. Ini kan
bantuan pemerintah ke bantuan sosial. Oke, kita anggap ini bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah semacam apa? Kartu sembako, kemudian program keluarga harapan yang dikelola sama Kementerian Sosial, kemudian BPNT, bantuan pangan non tunai begitu ya. Itu memang dalam tanda kutip pakai pihak ketiga. Dalam hal ini kan Himbara ya Mas. Ya. Uang ditransfer ke Himbara kemudian ditransfer ke rekening penerima manfaat dan seterusnya. Direct gitu ya. Nah sementara di makan bergizi gratis ini nggak direct, tapi dari BGN turun ke SPPG baru ke penerima manfaat 15.000 kan satu anak gitu ya. SPPG ini pelaku usaha. SPPG-nya pelaku usaha. Mekanisme pengadaannya sudah kita bahas di periode di podcast yang sebelumnya. Saya nggak akan masuk ke aspek itu, tapi yang pasti di dalam pengelolaan makan bergizi gratis ini, siapa yang menjamin satu SPPG yang setiap hari klaimnya mendistribusikan 2.500, 2.000, kemudian sama persis dengan aktualnya. Kok saya nggak yakin ya? Jadi semakin besar tuh keuntungan dalam tanda kutip bagi pengelola SPPG. Secara faktual kan kalau dari sisi Juknis cuma 10.000 Mas. Ya. Per anak gitu ya. Kita comot 500 perak aja kan per anak juga untungnya lumayan itu. Iya, 2.500 untuk operasional, 2.500 insentif bagi pengelola SPPG. Dikalikan 2.500 per hari udah kelihatan. Kali sebulan, kali setahun dan seterusnya. Jadi makin nampak itu perburuan rentenya begitu. Itu kenapa juga banyak kemarin konten di sosial media pemilik SPPG nyebar uang gitu ya, dapat untung per hari berapa? 50 juta, 100 juta ya. Yang ini tentu menjadi satu indikasi bahwa pengelolaan anggaran program MBG ini tidak cukup kredibel ya selama ini. Iya, betul. Bahkan mungkin tidak ada mekanisme kontrol yang proper gitu ya, yang dibuat oleh BGN gitu. Sehingga kemudian penggunaan anggarannya bisa saja sangat jauh dari aktual yang sebenarnya yang itu sudah dilaporkan. Betul Mas, dan yang sering saya dengar itu kan sebetulnya jualan SPPG juga banyak Mas di lapangan gitu ya. Saya punya duit gitu ya, saya bisa beli 2-3 SPPG. Karena ada satu yayasan yang kemudian dia punya izin untuk ngelola 10 gitu ya, tapi dia cuma mampu 3 atau 5 gitu. Sisanya dia akan jual ke orang lain gitu. Oke. Jadi subkon dalam tanda petik ya. Betul. Nah itu kan kalau jualan izin. Dalam pengadaan barang dan jasa, subkon itu kan diperbolehkan gitu ya. Dengan catatan tapi dengan catatan bukan pekerjaan utama, pekerjaannya besar gitu ya. Kalau ini pekerjaan utama, masalahnya. Ini pekerjaan utama. Iya. Pekerjaan utamanya adalah masa distribusi. Iya. Kalau ini di subkon kayak itu udah nggak beres itu. Iya, calo aja jadinya. Betul Mas. Betul. Nah ini yang kemudian penting untuk juga kita catat Mas Agus ya, terkait dengan program MBG ini kan juga ada beberapa yang sebenarnya publik atau orang tua lah itu sebenarnya menolak ya. Iya. Tapi kan mungkin mereka ini sekarang dalam posisi takut, khawatir kalau menolaknya terbuka, apakah kemudian nanti nggak diintimidasi, nggak diancam, ya, ada konsekuensi terhadap anaknya yang lagi sekolah begitu, ya, Mas Agus. Apakah ini juga dicatat oleh teman-teman sebagai salah satu bentuk dari fenomena baru yang sebenarnya paket dengan bagaimana pemerintah sangat serius mengawal program ini agar terus berjalan gitu? Iya Mas, kalau melihat dari pemberitaan kemudian sosial media 2-3 bulan terakhir gitu ya, kok saya ngelihat kepala SPPG jauh lebih powerful dari kepala desa ya. Ya. Dia berani
ada orang tua murid posting di sosial media, ketahuan di sekolah mana, kemudian disamperin kalau nggak salah Lampung gitu. Dan ini kan jadi satu fenomena yang agak aneh. Ini apaan sih, lembaga baru, orang baru, dia baru banget lulus. Mereka hampir sebagian besar baru banget lulus tuh Mas. Yang dilatih di di Unhan gitu ya. Satuan sarjana penggerak apa begitu, saya agak lupa itu. Itu kan kelihatan banget gitu, dan ini jadi buat saya agak mengerikan dari sisi pembatasan ruang-ruang protes gitu, pembatasan ruang-ruang demokrasi, pembatasan ruang-ruang penyampaian pendapat begitu ya. Nah ini kan jadi agak makin bergeser nih. Kok situasi di basis sama persis dengan situasi dalam konteks nasional gitu ya. Banyak teman-teman masyarakat sipil yang kemudian diintimidasi. Terakhir kalau tidak salah ada anak SMK mana begitu yang kemudian bersurat terbuka dan itu kan diintimidasi juga begitu. Nah, tadi itu jadi saya melihat kok negara semakin lama semakin anti kritik. Dan bagaimana kita itu menganggap ini adalah pendidikan ketika orang atau peserta didik berkata jujur tapi malah kemudian diintimidasi. Betul Mas. Jadi makin kelihatan tuh mundurnya begitu di di kita. Nah, di sisi lain pejabat publik bilang kita tuh sedang ada inflasi pengamat. Wah, malah kebalikannya kalau saya lihat. Ada inflasi pejabat publik, ada inflasi kapabilitas pejabat publik. Kalau saya malah memandang seperti inflasi inkompetensi. Itu lebih tepat karena semakin banyak pejabat yang nggak kompeten tapi kemudian ditaruh di posisi strategis ya. Siap. Oke Mas Agus, ini catatan awal kita karena nanti setelah proses di MK kita juga akan bisa berdiskusi lagi ya terkait dengan program ini. Ya menarik juga kita angkat nanti beberapa bagian terkait dengan pengadaannya gitu ya, karena ini pengadaannya agak-agak mengkhawatirkan nih. Mungkin kita akan pakai tinjauan bagaimana sistem e-katalog itu justru jadi juga potensi baru persoalan gitu karena harganya sudah diset sedemikian rupa. Yang ini tentu beda ya dengan misalnya marketplace ketika publik atau ya konsumen membeli barang gitu ya di entah Tokopedia, di Shopee dan lain-lain. Yang kita tahu harganya sangat kompetitif gitu. Tapi kalau dari misalnya temuan kawan-kawan Project Multatuli kelihatan sekali tuh bagaimana harga dikerek sedemikian rupa sehingga kita sampai pada titik kok ini harganya nggak masuk akal gitu kesimpulannya. Mas Agus Sarwono, terima kasih untuk insight-nya, catatannya, dan tentu saja bagi-bagi informasinya, update-nya terkait dengan apa yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh TI maupun teman-teman di MBG Watch. Saya yakin dengan semakin banyak warga masyarakat yang terus bersuara terkait dengan program ini, akan ada satu koreksi yang cukup signifikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan MK juga melihat ini sebagai sesuatu yang harus diluruskan ke depan. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Mas Agus Sarwono dari Transparansi Internasional Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.